Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini adalah hari Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2020. Kembali lagi dengan pembelajaran tematik. Kita masih di tema 2, subtema 1 dengan muatan pelajaran matematika. Nah, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita say basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang teman-teman dapat hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Disimak baik-baik ya. Setelah menyimak video pembelajaran ini, teman-teman dapat mengurutkan bilangan pecahan dengan tepat. Kemudian, teman-teman juga dapat menentukan bentuk operasi hitung campuran terkait dengan pecahan yang benar. Kemudian, teman-teman mampu menyelesaikan soal dengan bentuk operasi hitung campuran terkait dengan pecahan yang benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang teman-teman coba lihat yang sudah Miss tampilkan berikut ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu pecahan, bagaimana cara membaca pecahan, bagaimana cara mengurutkan pecahan, dan bagaimana cara menyelesaikan soal hitung campur pada pecahan. Nah, sekarang coba teman-teman lihat. Kita akan belajar tentang pecahan terlebih dahulu. Apa itu pecahan? Teman-teman tahu tidak apa itu pecahan? Apa ya pecahan? Pernahkah kalian memotong sebuah kue? Pernah terpikir tidak bahwa sebenarnya ketika kalian memotong kue tersebut, sebenarnya kalian telah belajar mengenai pecahan? Ya, pecahan ini adalah tidak lain dari membagikan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Pecahan adalah bentuk lain dari suatu bilangan dalam ilmu matematika. Nah, pecahan dinyatakan sebagai A per B. Jadi dibacanya A per B. Nah, apa itu A? A itu namanya pembilang. Sedangkan B yang di bawah itu namanya penyebut. Nah, ada ketentuan ya teman-teman. A merupakan bilangan bulat, B juga bilangan bulat yang bukan sama dengan 0. Jadi, bilangan pecahan yaitu tidak ada yang angkanya 0. Oke, itu adalah pecahan. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ada gambar di samping tuh yang ada bulat, ada lingkaran. Ada yang 1/2, 1/4, 1/3, dan 3/4. Teman-teman pasti sudah tahu cara membaca pecahan karena ini adalah pelajaran yang mengulang dari kelas sebelumnya. Di math juga sudah pernah belajar itu fraction. Nah, di tematik juga sudah pernah belajar tentang pecahan. Di kelas 5, kelas 4 juga pasti teman-teman sudah pernah belajar tentang pecahan. Nah, sekarang mari kita belajar pecahan menggunakan benda konkret. Nah, sekarang Miss sudah tampilkan. Di situ ada satu buah pizza. Yang pertama 1 ya. Nah, kemudian ibu membaginya menjadi ada 8 bagian. Tuh, sudah dipotong-potong sama ibu menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, berarti berapa ya nilai pecahan pada pizza tersebut? Awalnya 1, kemudian dibagi menjadi 8. Maka nilai pecahannya adalah pembilangnya yaitu 1, karena 1 bagian pizza. Nah, nilai penyebutnya yaitu 8, karena 1 pizza dibagi menjadi 8. Sehingga nilai pecahannya adalah 1/8. Ya, pintar. Berarti nilai pecahannya adalah 1/8. Nah, teman-teman sudah paham sampai di sini? Jika sudah paham, teman-teman bisa buka buku tematiknya halaman 15.
Dibuka ya sekarang bersama-sama. Sudah dibuka bukunya teman-teman? Nah, di situ ada soal nomor 1. Didit adalah adik Siti. Ia baru saja membeli kue. Namun, ia sangat kecewa karena ukuran kue yang dibelinya tidak sesuai harapannya. Didit menunjukkan kuenya kepada kakaknya. Ukuran kue Didit yang dibelinya adalah 1/4. Ia heran mengapa besaran kuenya lebih kecil dari ukuran kue yang 1/2. Siti dan teman-temannya membantu Didit menemukan jawabannya. Tahukah kamu apa yang terjadi? Kamu pun bisa membantu Didit. Kamu bisa menggunakan gambar untuk melengkapi jawabanmu. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Teman-teman siapkan buku dan alat tulisnya. Nah, seperti yang sudah Miss sampaikan sebelumnya, jika satu kue dipotong menjadi 2 bagian, maka nilai pecahannya 1/2. Begitu pula dengan kue yang dipotong menjadi 4 bagian, maka nilai pecahannya 1/4 setiap potongan kuenya. Nah, sekarang menurutmu bagian manakah yang paling besar nilainya? Ya, tentu saja bagian kue yang paling besar yaitu bagian kue yang dipotong menjadi 2, yaitu 1/2. Nah, sehingga berarti Didit sudah tahu bahwa kalau kue yang nilainya 1/4 itu lebih kecil dari kue yang ukurannya 1/2. Nah, teman-teman tahu tidak 1/2 itu jenis pecahan apa ya? Ya, pecahan biasa. Karena 1 itu disebutnya apa tadi? Pembilang, pinter. Yang 2-nya disebut penyebut. Nah, teman-teman boleh menuliskannya di buku paket halaman 15. Teman-teman boleh menggambarkannya ya untuk nomor yang 1. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pecahan campuran. Teman-teman pernah mendengar istilah pecahan campuran? Nah, sekarang kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, apa sih pecahan campuran itu? Pecahan campuran adalah pecahan yang tersusun dari bilangan bulat dan pecahan murni atau pecahan yang tadi biasa. Nah, seperti ini contohnya. Ini /adalah pecahan campuran, di mana angka 2 merupakan bilangan bulat dan angka 1/3 itu merupakan pecahan murni atau pecahan biasa. Nah, itu adalah pecahan campuran. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa membedakan antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Sekarang kita akan belajar mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang pertama, mengkalikan dulu. Penyebutnya 4 dikali 2. Sama dengan 8. Jika sudah, ditambah 1, ditambah pembilangnya. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Sehingga bentuk pecahan biasanya menjadi 9/4. Nah, itu adalah contoh dari mengubah campuran menjadi biasa. Nah, sekarang coba teman-teman lihat soal yang halaman 15 nomor 2. Nah, di situ adalah Didit ingin mengurutkan beberapa bilangan pecahan berikut ini. Ada 21/4, 9/4, 6/4, 3, 1/4, 11/4, dan 1, 2/4. Nah, teman-teman, di sini ada berapa bentuk pecahan? Ya, ada 2, yaitu ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, langkah yang kita harus lakukan terlebih dahulu yaitu kita harus mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa agar dalam mengurutkan pecahannya kita menjadi mudah. Nah, sekarang teman-teman ubah dulu bentuk pecahan campurannya. Yang mana bentuk yang pecahan campuran?
Iya, ada 2, 1/4. Kemudian 3, 1/4. Dan yang terakhir 1, 2/4. Nah, sekarang Miss contohkan untuk mengubah bentuk pecahan yang 3, 1/4. Nah, teman-teman, langkahnya seperti yang tadi. Kita kalikan terlebih dahulu penyebutnya, kemudian ditambah dengan pembilang. 3 dikali 4, 12, ditambah 1 sehingga menjadi 13/4. Nah, teman-teman, ubah ya yang 1, 2/4. Nanti jika sudah semua hasilnya diubah ke pecahan biasa, teman-teman bisa mengurutkan pecahannya dari yang terkecil terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka nilai pecahannya semakin besar. Tetapi jika pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka nilai pecahannya menjadi kecil. Nah, itu adalah cara mengurutkan bilangan pecahan yang penyebutnya sama. Nah, teman-teman boleh isi ya untuk soal nomor 2. Nah, sekarang coba teman-teman buka buku paketnya halaman 30. Sudah dibuka? Oke, di situ ada soal nomor yang pertama. Siti, Udin, Lani, Edo, Beni, dan Dayu menjual martabak buatan Ibu Lani. Mereka sedang bekerja sama untuk mengumpulkan dana bagi temannya yang sedang dirawat. Mereka mengikuti bazar makanan di lingkungan tempat Dayu tinggal. 6 sekawan menjual 8 martabak. Setiap martabak dipotong menjadi 12 potong. Mereka berhasil menjual 90 potong. Nah, pertanyaannya ada 2. Yang A, berapa martabak yang terjual? Yang B, berapa martabak yang tersisa? Nah, teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan yang A? Karena pada teks bacaannya sudah ada tuh martabak yang terjual. Ada berapa ya? Ya, ada 90 potong. Nah, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan yang B. Berapa martabak yang tersisa? Nah, teman-teman kita hitung bersama-sama ya. Teman-teman perhatikan nih, Miss akan menuliskan cara mengerjakan martabak yang tersisa. Nah, sekarang teman-teman boleh tulis terlebih dahulu jumlah martabaknya, yaitu ada 8 martabak. Nah, setiap martabak dipotong menjadi 12. Nah, maka kita mencari jumlah potongan seluruh martabaknya. Jumlah potongan dari 8 martabak itu. Bagaimana caranya? Ada yang tahu, teman-teman? Ya, caranya dengan mengalihkan 8 dikali 12. 8 martabak dikalikan dengan 12 potong. Jadinya ada berapa? 96 potong. Nah, karena tadi mereka berhasil menjual 90 potong, nah sekarang kita bisa menjawab yang pertanyaan yang B, berapa martabak yang tersisa? Caranya bagaimana teman-teman tahu? Kalau ditanyakan yang tersisa, berarti kita memakai operasi hitung apa? Masih ingat? Operasi hitung pengurangan. Nah, tadi dari 8 kali 12 dapat 96 potong. Nah, 96 kita kurangkan dengan 90 potong karena sudah berhasil terjual. Nah, maka sisa martabak yang tersisa adalah 6 potong. Nah, teman-teman boleh tulis di bukunya. 90 potong itu tadi dari yang terjual. Nah, maka sisanya adalah 6 potong. Nah, teman-teman tulis ya di buku paketnya. Jika teman-teman sudah menulis, sekarang teman-teman lihat di nomor yang 2. Nomor kedua, selain martabak, 6 sekawan juga menjual dodol buatan Ibu Udin. Mereka membeli 5/6 dodol. Seluruh dodol dipotong menjadi 6 potong yang sama.
Berapa pembeli yang akan mendapat 5 potongan dodol yang sama? Nah, sekarang teman-teman simak lagi ya. Nah, langkah yang pertama, dari 5 per 6 dodol, kita gambar terlebih dahulu. Nah, gambarnya bagaimana ya? Pecahan 5 per 6. Nah, kita gambar dulu nih, seolah-olahnya dodol ya. Nah, sebenarnya ukurannya harusnya sama, tapi mohon maaf jika ukurannya terlihat berbeda. Nah, ini adalah bentuk pecahan dari 5 per 6. Nah, yang terakhir itu 5 per 6, karena dipotong 5 yang diarsir ada 5 dari 6 bagian. Setelah sudah 5 per 6 tersebut, kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Masih ingat kan teman-teman? Ya, 5 dikali 6 terlebih dahulu, hasilnya 30. Kemudian ditambah 5, sehingga hasilnya menjadi 35 per 6. Nah, jika sudah, karena tadi dodol tersebut akan dipotong menjadi 6, maka kita kalikan. 35 per 6 dikali 6. 35 kali 6 hasilnya 210 per 6. Nah, kemudian setelah sudah tadi, berapa pembeli yang akan mendapat 5 potong dodol? Nah, hasilnya kita bagi. 210 per 6 dibagi 5 per 1. Maka hasilnya adalah gimana caranya? Nah, karena ini pembagian, maka kita ubah ke bentuk perkalian. Nah, pada pecahan pembagian diubah nih, jadi kali. Nah, yang tadinya pembilang berubah, kita balik menjadi penyebut. Nah, yang tadinya penyebut menjadi pembilang. Awalnya 5 per 1. Karena menjadi perkalian, jadi 1 per 5. Tinggal kita kalikan, 210 kali 1 per 6 kali 30 dikali 6 kali 5, 30. Nah, karena nolnya ada sama bisa kita coret, maka kita coret saja. Nah, hasilnya tinggal 21 per 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, sehingga hasilnya adalah, jadi pembeli yang akan mendapat 5 potongan dodol yang sama, ada berapa pembeli? Ya, benar, yaitu ada 7 pembeli. Nah, teman-teman boleh menuliskan di buku paketnya ya, halaman 30. Nah, oke teman-teman, hari ini kita sudah belajar apa saja? Belajar tentang pecahan. Cara membaca pecahan, kemudian pecahan biasa, pecahan campuran, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian cara mengurutkan bilangan pecahan, dan menyelesaikan soal pada operasi hitung campuran. Nah, teman-teman, hari ini tidak ada tugas untuk teman-teman. Jadi teman-teman boleh memahami betul video pembelajaran ini. Nah, jika teman-teman ada yang belum paham, teman-teman boleh chat Miss Fanny. Atau teman-teman kalau misalkan mau telepon juga boleh. Nah, teman-teman chat Miss Fanny dulu, ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Miss sampaikan untuk hari ini. Mari kita sama-sama say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, untuk minggu selanjutnya teman-teman boleh bersiap diri terlebih dahulu untuk ulangan harian tema 1. Nah, jadi teman-teman belajar juga ya tema satunya karena kita akan ulangan harian. Nah, cukup sekian pembelajaran dapat Miss sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.